Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Irfan Melana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, regresi, dan korelasi menggunakan SPSS. Nah, yang pertama di sini saya memiliki data tentang jumlah jam belajar dan nilai ujian. Sebelum kita inputkan ke dalam SPSS, kita tentukan dulu mana variabel X atau independen dan mana variabel Y atau dependent. Dari data ini yang merupakan variabel X adalah jumlah jam belajar karena dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi, sementara nilai ujian ditetapkan sebagai variabel Y karena merupakan hasil yang dipengaruhi oleh jumlah jam belajar. Selanjutnya kita dapat menginputkan data ini ke dalam SPSS. Pertama, masuk ke bagian variable view. Kolom name kita isi dengan X, kolom desimal kita nolkan, dan labelnya kita isi dengan jam belajar. Lalu kita isikan juga untuk variabel Y dengan langkah yang sama. Nah, lalu kita kembali ke data view. Di sini terdapat perubahan di bagian atas tabel, namanya berubah menjadi X dan Y. Setelah itu kita dapat mengisikan data-data ini ke dalam SPSS. Langsung saja kita copy dari Excel kemudian kita paste. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan uji normalitas dengan langkah pertama yaitu klik tab Analyze, pilih Regression, kemudian Linear. Setelah muncul seperti ini, kita dapat memisahkan antara variabel independen dan dependent, yang mana variabel X merupakan variabel independen dan variabel Y merupakan variabel dependent. Kemudian klik opsi save di bagian residual, centang unstandardized, klik continue, setelah itu klik OK. Maka akan muncul hasil outputnya. Kembali lagi ke data view, maka kita bisa lihat bahwa terdapat penambahan satu kolom, yaitu res_1 yang merupakan kolom residu. Setelah itu klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian legacy dialogs dan pilih satu sampel KS. Setelah muncul seperti ini, pindahkan data unstandardized residual ke bagian test variable list. Pastikan semua bagian normal. Ini sudah tercentang, kemudian klik OK, maka akan muncul output berupa tabel one sample KS. Hasil analisis regresi. Berikut kita akan analisis hasil output regresi. Pertama ada tabel variable enter atau remove. Tabel ini menunjukkan bahwa variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi adalah jam belajar per hari. Variabel dependent dalam analisis ini adalah nilai ujian. Metode yang digunakan adalah metode enter, yang berarti semua variabel yang diminta dimasukkan kepada tabel. Yang kedua ada model summary, yaitu adalah tabel ini memberikan ringkasan tentang model regresi secara keseluruhan. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi ini sangat baik dalam menjelaskan variasi nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar. Nah, yang ketiga ada ANOVA. Dari tabel ANOVA memberikan informasi tentang signifikasi model regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Dengan nilai F yang sangat tinggi dan nilai signifikansi yang sangat rendah, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Yang keempat ada koefisien. Dari tabel ini kita bisa menyusun persamaan regresi linear sederhana yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependent dengan rumus Y sama dengan A kali BX, di mana Y adalah variabel dependent yaitu nilai ujian, A adalah konstanta intercept, B adalah koefisien regresi untuk variabel independen, dan X adalah variabel independen. Dari tabel ini diketahui bahwa konstanta. Yang terakhir ada residual statistik. Nah, tabel ini memberikan informasi tentang karakteristik residual dari model regresi yang diterapkan pada variabel dependent. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa model regresi memberikan prediksi yang cukup akurat dengan residual yang kecil dan terdistribusi normal. Selanjutnya, kita dapat melakukan analisis korelasi dengan langkah pertama. Klik tab Analyze, pilih Correlates, kemudian pilih Bivariates. Setelah muncul seperti ini, kita dapat memasukkan variabel X dan Y dan kemudian klik OK sehingga hasilnya akan muncul tabel correlation. Menjelaskan hasil analisis korelasi.
Dari tabel ini, nilai koefisien korelasi mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah jam belajar per hari berhubungan dengan peningkatan nilai ujian. Nilai signifikansi menunjukkan bahwa hasil ini sangat signifikan pada tingkat kepercayaan, yang berarti hampir tidak ada kemungkinan hasil ini terjadi karena kebetulan.